Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di semester 1 ini kita akan bertemu di materi IPA. Nama Ustadz adalah, ada yang sudah tahu namanya Ustadz? Ya, nama Ustadz adalah, ada yang tahu? Ya, Kusnandar Putra ya, SPD. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di IPA di SD tentu pelajarannya masih belum terlalu banyak, maka di SMP kali ini kalian akan lebih mendalami pelajaran IPA itu sendiri. Sebelumnya, apa arti atau apa singkatan dari IPA? Jadi IPA itu adalah, ada yang tahu? IPA singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Nah ini ya, dihafal ini, itu singkatannya, ilmu pengetahuan alam. Nah sekarang objek IPA dan pengamatannya apa saja? Anak-anakku sekalian, di dalam interaksi di alam semesta kita ini, kita akan melakukan banyak hal ya, semua melalui proses yang disebut dengan pengamatan ya. Nama lain pengamatan disebut juga sebagai observasi. Jadi kalau kita keluar ya, misalnya ke rumah orang ya, kita akan melakukan pengamatan ke lingkungan sekitar ya. Kita akan bertemu dengan ya benda-benda alam semesta. Begitu pula ketika kita bermain ya, bermain bola, maka kita akan juga bertemu yang namanya aktivitas pengamatan. Kita mengamati bagaimana menggolkan ya, mengoper bola dan seterusnya. Kita amati pergerakan lawan. Nah, seluruh pengamatan itu juga terjadi di IPA ya. Nama lain dari pengamatan adalah observasi. Nah, anak-anakku sekalian, maka pengamatan atau kita bisa sebut juga sebagai penyelidikan ya, itu juga dilakukan di IPA. Salah satunya dengan mengukur ya tinggi badan ya, mengukur rambut. Banyak sekali yang kita lakukan. Kita juga mengukur kulit ya, atau mengamati kulit, hidung dan semuanya. Jadi semua hal itu terjadi di IPA juga. Namun kalau kita tanya apa saja sih yang diamati atau diselidiki oleh IPA, itu secara ringkas ya, bahwa yang kita amati itu ini dia ya. Dibuka buku ceritanya nah ya, ada juga di sana tertera bahwa yang kita fokus objek adalah seluruh benda yang ada di alam. Ya, ini dia kuncinya, bahwa IPA itu menyelidiki, mengobservasi, mengamati seluruh benda yang ada di alam. Itu dia ya. Kita lihat kembali nak ya. Nah di sini contoh ada orang ini ya. Nah dia melakukan pengamatan ya, menggunakan panca inderanya dengan ini loopnya, kaca pembesarnya. Nah itu dia melakukan pengukuran dengan mengukur ya benda-benda di alam sekitarnya, dia amati dan seterusnya, dan dia kumpulkan datanya. Misalkan ya, dia menggunakan kaca pembesar untuk melihat batu-batuan. Nah batu-batuan itu ternyata, contoh ya, misalkan dia tadi pakai loop ya, kaca pembesar, dia ukur batu apa dia selidiki batuan. Nah ternyata setelah dia ukur batuan, maka dia lihat batuan tadi itu ya, dia lihat di situ ada strukturnya yang kecil-kecil, misalnya bentuknya yang tidak rapi ya. Dia lihat juga bahannya ada misalnya kecoklatan ya. Nah dia lihat di situ, dia melakukan pengamatan. Dia lihat lagi ya, bagaimana bentuknya ya, oval kah atau dia lingkaran. Nah ini semua proses dalam IPA, ada objek penelitiannya. Atau membuat inferensi. Apa itu inferensi? Yaitu merumuskan atau menjelaskan berdasarkan pengamatan. Misalkan ya, sama seperti interpretasi nih ya. Misalkan dia telah melihat ya sebuah pohon, maka dia melakukan inferensi.
apa itu inferensi nak? Nah, dia melihat, oh kalau ini daunnya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian akarnya, dia lihat lagi akarnya, maka dia melakukan sebuah inferensi, penjelasan. Akarnya misalnya kuat ya, tebal, nah, dan seterusnya. Dia melakukan inferensi lebih dalam lagi, bukan sekedar pengamatan saja, tapi dia mencoba bertanya-tanya hal-hal yang unik dari benda-benda alam yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, kemudian dia mengkomunikasikan ya, setelah dia observasi, dia mengamati, kemudian dia melakukan inferensi, maka dia komunikasikan hasilnya. Apakah dia pakai tabel misalkan atau grafik. Nah, itu dia. Ya, kita kasih contoh seperti tadi nak ya. Seperti tadi dia sudah lihat, maka dia ambil bagan misalkan ya. Dia ukur banyak pohon, misalnya kalau pohon mangga, bagaimana bentuk daunnya dia tulis di sini atau dia gambar, oh, daunnya begini. Nah, kalau dia teliti misalnya apel, bagaimana bentuk daunnya, oh ini misalnya gini. Nah, dia melakukan apa, dia mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada teman-temannya. Oke ya. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi IPA ini luas sekali penjelasannya nak ya. Nah, perlu kita ketahui di IPA ini kita akan belajar banyak hal nanti ke depannya. Tapi di SMP saya kira belum. Nanti di SMA ya, bahwa kita nanti akan mendalami IPA. Ada yang namanya fisika, ada namanya IPA kimia, IPA biologi, dan bumi dan antariksa. Jadi ini kandungan IPA sebenarnya. Jadi kalau kita pakai bagan, nah seperti ini nak ya. Jadi IPA itu punya banyak anak ya. Ada namanya apa tadi? Ada fisika, ya, ada biologi, ada kimia, ilmu antariksa. Oke. Nah, sekarang apa sih arti dari semua itu? Kalau fisika, ya. Kalau fisika dia mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, gerak panas dan seterusnya. Kalau kimia dia mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Kalau biologi dia mempelajari tentang sistem kehidupan. Kalau bumi dan antariksa dia mempelajari tentang asal muasal bumi. Oke, saya kira seperti itu nak ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.